Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Bagaimana hari ini, masih semangat belajar? Semangat dong, kan Ibu. Udah makan. Ya, sebelum pembelajaran Ibu absen dulu ya kehadirannya. Yang pertama Yani, ada Yani? Hadir, Bu. Sopyan? Ada, Bu. Hadir. Reja? Hadir, Bu. Siti? Siti mana ya, Siti? Bu. Laili ada, Laili? Hadir Ibu. Erna? Erna? Kayaknya masih di jalan. Oh, ada. Ya, alhamdulillah. Saiful? Hadir, Bu. Wila? Hadir. Sasa? Saya, Bu. Tri? Hadir, Bu. Masih ngantuk, Ya, Bu. jadi hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran sosiologi ya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh siapa ketua kelasnya? Tri, Bu. Ya, Tri, KM dipimpin baru. aja, Tri. Ya. Ya, teman-teman, mari sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat siang, Bu. Siang juga semuanya. Ya, jadi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu cek dulu kerapihannya ya. Tri, pakaiannya dirapikan, Tri. Jangan dikeluarin seperti itu. Wila, mejanya dirapiin itu. Banyak sampah, bekas makanan itu. Dibuang dulu sampahnya. Itu ada bekas surabi. Itu sampah surabinya dibuang dulu. Siap. Kok Ibu tahu Ya. jam surabi? Ya. Bagaimana? Masih semangat belajar? Semangat. Masih, Bu. Ya. Sebelum pembelajaran, Ibu akan menceritakan sebuah cerita dulu biar kaliannya fresh ya. Ibu ada sebuah cerita, ceritanya seperti ini. Ada seorang tuan yang memiliki sapi yang banyak, dan setiap hari sapinya itu digembala oleh satu orang. Nah, setiap orang mengembala 10 sapi. Nah, setiap memasukkan sapi, nih dihitung sama si punya sapinya. Dimasukkan tiap mengembalikan sapi itu dihitung 1, 2, sampai 10. Nah, suatu saat nih pengembala sapi ini hilang satu sapinya. 1. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung supaya sapi tersebut bisa jadi 10? Ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Nanti dikasih permen sama Ibu. Sapinya hilang 1. Ya, sapinya hilang 1, berarti tinggal 9. Tapi bagaimana caranya supaya nanti pas masuk kandang ada 10? Ayo, ada yang bisa? Ya, gimana, Ja? Susah, Bu. Suka hitung-hitungan, Bu. Susah. Gimana ya? Bisanya ya tahu. Oke, Ibu kasih Sapinya tahu masih di ya. kandang, Bu. Jadi hitungnya seperti ini, dari belakang. Jadi hitungnya dari belakang. 10, 9, 8, 7, 6. Yang di sini ada 4. Jadi 6 ditambah 4 berapa? 10. Oh, Ya, jadi pas 10 ya. Ya. Kamu Ya. sapinya. Ya, baik. Sapinya tetap hilang, Bu. Baik, kita lanjut. Jadi hari ini kita pembelajaran materi akar masalah atau faktor-faktor penyebab dan dampak terjadinya konflik. Tujuan pembelajarannya diantaranya 1, kalian mampu menganalisis akar masalah atau faktor penyebab terjadinya konflik dan dampak terjadinya konflik. Kedua, kalian mampu memprediksi akar masalah, faktor penyebab terjadinya konflik, dan yang ketiga dapat mengkategorikan akar masalah atau faktor penyebab konflik dan dampak terjadinya konflik. Dan yang terakhir, kamu
mampu menyusun laporan tentang akar atau faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya dulu nih, pembelajaran yang kemarin masih ingat nggak? Kemarin Ibu membahas tentang pengertian konflik, bentuk-bentuk konflik, teori konflik. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak mewakili teman-temannya? Apa itu konflik? Ayo, Saiful bisa Saiful? Konflik itu adalah pertentangan, Bu. Iya, bagus. Bisa Ada antar lagi? individu dengan individu, individu Ya, dengan kelompok, ataupun itu. kelompok dengan kelompok, Bu. Iya, betul. Masih ingat berarti ya semuanya pembahasan yang kita bahas minggu lalu? Masih, Bu. Ya, Bu, masih. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke pembahasan tentang akar masalah dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, pernahkah kalian mengalami konflik antar teman? Pernah, Sering, Bu. Bu. Sering. Kira-kira penyebabnya apa? Rebutan cowok, Bu. Rebutan cowok, ya. Itu termasuk konflik apa? Antar Pribadi. Antar individu. Ya. Kira-kira ada dampaknya enggak terhadap kalian dengan adanya konflik tersebut? Ada, Bu. Ada. Ya, betul sekali ada ya. Kalian bisa jadi seperti apa kalau misalkan kalian berkonflik dengan teman? Musuhan ya. Biasanya Akan hubungan. nggak jajan bareng ya, saling cembetut ya gitu Gengsi, ya. Bu. Ya, gengsi nanya duluan ya. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan materi yang akan kita Lagi bahas. Zoom, ujian peer teaching, ngajar Sebentar ya, sesama. Ibu itu dulu ya. Sebentar anak-anak. Aku gaptek. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi pembahasan hari ini yaitu akar masalah atau faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan dampak terjadinya konflik. Tujuan pembelajarannya sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi diantaranya faktor-faktor penyebab konflik. Faktor-faktor penyebab konflik diantaranya ada 4, ada perbedaan individu, ada perbedaan kebudayaan, ada perbedaan kepentingan, ada perbedaan sosial. Nah, dampaknya pun di sini ada beberapa dampak, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, paham semuanya? Contohnya belum, Bu. Oh, belum. Kayak misalkan contoh nih perbedaan individu seperti misalkan tadi yang kalian sebutkan, misalkan konflik antar teman, musuh-musuhan, rebutan pacar. Nah, itu termasuk ke dalam perbedaan individu. Sedangkan perbedaan kebudayaan, nah ini kita tahu kan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultural, yang memiliki banyak kebudayaan, dan dari kebudayaan tersebut yang dimiliki setiap suku-suku bangsa itu memiliki 7 unsur kebudayaan ya. Ya, dari setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda, diantaranya dari segi bahasa, kesenian, dan lain-lain. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya konflik. Kenapa? Karena memang dari segi tradisi, norma, adat, setiap tempat kan berbeda-beda ya.
Nah, itu. Terus perbedaan kepentingan. Contoh misalkan perbedaan kepentingan si A dengan si B berbeda. Kayak misalkan ada yang setuju dengan ada penebangan liar, yang satunya lagi tidak setuju dengan adanya penebangan liar. Misalkan contoh yang setuju karena memang mata pencahariannya sebagai misalkan tukang kayu, yang satunya misalkan tidak setuju karena merusak lingkungan alam. Nah, sedangkan perubahan sosial ini biasanya terjadinya perubahan di dalam masyarakat dan biasanya perubahan yang lebih cenderung cepat, biasanya berpengaruh terhadap masyarakat. Seperti misalkan perubahan kenaikan BBM itu masuk ke dalam perubahan sosial. Seperti itu anak-anak, paham? Paham, Ibu. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang Ibu tayangkan video supaya kalian semakin paham dengan materi yang Ibu barusan jelaskan. Silahkan untuk dilihat. Sudah bisa dilihat anak-anak? Informasi pertama, saudara. Sudah, Bu. Warga menghadang alat berat yang akan meratakan rumah mereka. Warga menolak pengosongan lahan di Jalan Tanggul Timur, Kapuk, Cengkareng yang dilakukan oleh petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Aksi saling dorong dan adu mulut pun tak Baik anak-anak, dengan tayangan tersebut bagaimana? Kira-kira itu faktor penyebabnya apa anak-anak? Kepentingan, Bu. Perbedaan kepentingan. Kepentingan. Itu bisa berdampak apa kira-kira? bisa Itu bisa berdampak Bu, pada konflik kelompok sosial. Ya, bisa berdampak negatif ya, di antaranya terjadinya perusakan barang atau mungkin ada juga korban ya. Luka-luka, Bu. Iya, luka-luka dan lain-lain. Selain harta juga yang berpengaruh. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video, nah sekarang kalian dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya, 5 siswa. Baik. Kelompok 1 siap, kelompok 2, 3, 4. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Ibu kasih temanya ya. Nah, kelompok 1 kebagian tentang perbedaan individu, faktor penyebab konflik yang disebabkan karena perbedaan individu, yang kelompok kedua tentang perbedaan kepentingan, kelompok ketiga tentang perbedaan budaya, dan yang terakhir kelompok 4 kebagian perubahan sosial. Nah, tugasnya kalian silahkan cari kasus konflik sosial yang muncul dalam masyarakat. Nah, setelah kalian mencari, kalian sebutkan kasusnya seperti apa, misalkan, lalu kalian cari dampak yang terjadi atas dari konflik tersebut. Setelah itu, kalian buat nanti menjadi sebuah infografis digital dalam memanfaatkan aplikasi Canva ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Kira-kira berapa lama pengerjaannya? 10 menit, Bu. 10 menit ya.
Ibu tunggu ya. Silahkan untuk dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Udah, Bu. Sudah. Ya. Belum, Bu. Kelompok 1 ini udah mengumpulkan ini. Ya. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Silahkan untuk dipresentasikan. Silahkan. Ya, kelompok 1 siapa? Ya, silahkan dipresentasikan hasilnya. Tri, Bu, tadi yang mau menjelaskan. Oh iya, silahkan Tri, dijelaskan Tri. Siap, Bu. Jadi Ya. begini, Bu. Lesti Ya. Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT itu yang kami temukan dari Ya. internet, Bu. Itu memiliki Itu dampak konfliknya yang ya. konfliknya ya, Bu. Ya, konfliknya. Terus kira-kira dampaknya apa itu yang udah dikerjakan di posternya? Duka fisik dan psikologis, Bu. Itu iya. si Lesti kena mental, Bu, begitu. Iya, betul, betul. Bagaimana yang lain, ada pertanyaan? Akur enggak itu sekarang si Lesti sama suaminya akur enggak, Tri? Belum dapat beritanya, Bu. Ini teman-teman suka cari kesalahan presentasi saya, Bu. Oh iya, ya. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan ya. Kelompok 1 tentang perbedaan individu, kelompok 2 tentang tadi apa? Perbedaan kepentingan, kelompok 3 tadi membahas apa tadi? Bahan sosial. Ya, perubahan sosial. Dan yang terakhir kelompok 4 membahas tentang perbedaan budaya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran dari awal, dari mulai materi, latihan, diskusi. Nah, siapa kira-kira yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Silahkan. Wila, silahkan Wila. Apa yang kalian dapat dalam pembelajaran ini? Itu, Bu, faktor penyebab konflik kata Ibu ada 4. Ya, ada apa aja Wila? Faktor kepentingan, perubahan sosial. Iya. Dan apa lagi ya? Individu. Apalagi, Bu? Iya. Saipul tambahin. Saipul, ya Saipul. Lupa, Bu, lupa. Lupa lagi. Iya, tidak apa-apa. Sekarang Reja, kesulitannya apa kesulitannya dalam memahami materi ini? Ini Bu, contohnya kurang. Oh, Jadi, contohnya kurang. ya. Ya, baik. Nanti Jadi kita kurang contohnya yang konflik yang up to date gitu Bu. ya, siap. Ya. Ya, selanjutnya kalian kan sudah mempelajari tadi materi yang Ibu sampaikan. Sekarang ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Nah, di antaranya ada kuis dan kuis ini dikerjakan di Google Form yang udah Ibu kirim di WA ya, di grup WA ya. Sudah ada? Ada, Bu. Sudah, Bu. Ya. Silakan untuk dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sudah, ya sudah terkumpul semua ya. Sudah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini udah selesai.
Untuk minggu depan kita bertemu lagi dengan pembahasan tentang resolusi dan upaya penyelesaian konflik sosial dan kekerasan sosial. Untuk hari ini Ibu kira sudah cukup berhubung dengan waktu. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sampai Sama-sama, bertemu Bu. lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk Bu Nurani ya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak, kekurangannya banyak. Ya, waktunya pas 15 menit lebih sedikit, tapi sudah cukup ya, tidak terlalu banyak molornya ya. Baik, saya persilakan, ini seharusnya mungkin peserta juga bisa memberi komentar, tapi karena waktu ya, mungkin langsung saja kepada Bu Linta ya. Bu Linta? Ya, terima kasih Pak Yos. Ya, silakan. Ya, Bu Linta. selamat Bu Darani ya, sudah selesai peer teaching-nya untuk yang pertama ini. Sudah terlalu deg-degannya Bu. Enggak Bu, karena saya yakin Bapak Ibu peserta PPG yang kategori 1 ini kan sudah lama mengajar, jadi mesti pengalamannya lebih banyak daripada saya yang mengajarnya baru 13 tahun, mesti Bu Nurani lebih lama dari saya. Dan saya lihat mengajarnya juga apa ya, natural, ya seperti mengajar murid-murid biasa begitu. Terus dari langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Nurani terapkan tadi sudah sesuai, mulai dari pembukaan, kemudian ada doa dan presensi, terus penyampaian tujuan pembelajaran. Ada ya tadi ya Bu Nurani ya? Ada. Terus Bu Nurani menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini, kemudian orientasi masalah, terus masuk dalam mengorganisasi peserta didik ya, dibagi kelompok, kemudian ada diskusi di kelompok, terus presentasi. Bu Nurani membimbing penyelidikan di kelompok, kemudian menyajikan hasil karya, ada presentasi. Nah, ini seandainya kita pembelajarannya dilaksanakan Bu Nurani ini offline juga pasti saya yakin akan menyenangkan begitulah. Karena ya Bu Nurani ini bisa menarik perhatian anak-anak. Mungkin ice breaking mungkin yang tadi Bu Nurani ada ice breaking-nya apa tidak? Oh ada ya tadi. Oh maaf, tadi mungkin saya lagi nggak fokus. Ada ice breaking yang bisa menghidupkan suasana pembelajaran di kelas. Dan yang terpenting itu kan dalam pembelajaran itu anak-anak ini ya Bu, tidak mengantuk di kelas atau tertarik dengan pembelajaran begitu. Terus materi bisa masuk, anak-anak bisa nyaman dengan kita. Nah, karena ketika kita bisa membuat anak-anak nyaman, itu mau materi sesulit apapun, pasti anak-anak akan bisa menerima dengan senang seperti itu. Ya. Itu mungkin dari saya. Secara keseluruhan, pembelajaran yang dilaksanakan Bu Nurani sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Nurani. Demikian Pak Yus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linta untuk komentar masukannya. Ya, karena memang waktunya kita hanya 15 menit ya, jadi mungkin beberapa hal memang berusaha tidak ditampilkan secara utuh ya. Tapi saya juga setuju dengan Bu Linta tadi bahwa secara keseluruhan saya kira sudah cukup baik ya apa yang ditampilkan Ibu Nurani ini, langkah-langkah pembelajarannya, kemudian ya di ya saya secara keseluruhan saya catat nggak ada masalah ya dari semua langkah-langkah tadi. Mungkin sedikit Bu Nurani yang soal pemberian penguatan dan punishment itu mungkin atau mungkin tadi sudah ditampilkan atau belum, saya mungkin miss tadi ya. Tapi saya mencatat kurang tampak kalau yang memberikan penguatan dan punishment, karena memang
tadi banyak yang di skip ya, emang karena waktunya Iya, yang betul. 15 menit. Betul. Ya, hanya untuk catatan saja, mungkin kedepannya menjadi bisa ditampilkan ya Bu, untuk Iya. mungkin setelah ini ada conference, ujian kompre dan praktek khususnya besok ya. Ya, terima kasih Bapak. Baik, saya kira begitu saja ya dari saya. Selamat Bu Nurani. Ya, Terima kasih Bapak. ya cukup untuk Bu Nurani ya untuk kali ini. Baik Bapak Ibu, ini seharusnya juga ada peserta kalau ada yang beri masukan